Hai sahabat profesional, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk untuk di-like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Pada dasarnya kita semua, saya, Anda, dan kita semua sebetulnya telah memiliki modal atau kapital untuk menjadi orang yang kredibel di bidang kita. Kenapa kredibilitas ini penting? Ternyata kredibilitas ini dalam prakteknya dia sangat berhubungan dengan apa yang menjadi kunci berkomunikasi. Apa itu? Trust. Apa saja langkah-langkah besarnya supaya kita bisa meningkatkan kredibilitas kita, bisa mengkokohkan kredibilitas kita. Mari kita bahas satu persatu, Kak, ya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session Season 2 di episode 1 by Foster & Bridge Indonesia. Sebagai informasi, Foster & Bridge Indonesia dan Deco Learning merupakan salah satu unit bisnis dari formasi Akoladia Group, di mana setiap minggunya Foster & Bridge Indonesia dan Deco Learning menyelenggarakan Virtual Learning Session dengan menghadirkan tema menarik seperti soft skills, project management, leadership, dan tema-tema lainnya di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi sampai jam setengah 12 siang. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Eva Kartika. Saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Tetap semangat lagi ya rekan-rekan semuanya di saat masa-masa PSBB seperti ini. Pada sesi webinar kali ini, selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan sama-sama kita bahas yaitu Great tips that you can use to enhance your communication credibility yang akan difasilitasi oleh Bapak Ubaidillah Anwar. Oke Pak, kita mulai masuk aja ya ke materi hari ini. Silakan ya Pak, waktu dan tempat Eva persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila untuk kita semua. Baik teman-teman, topik yang kita bahas hari ini tuh sangat mendasar, sangat penting, sangat fundamental dalam praktek komunikasi kita di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Sengaja saya memilih judul dengan kata memoles kredibilitas. Ada sejumlah langkah-langkah penting yang perlu kita lakukan untuk menaikkan kredibilitas kita dalam berkomunikasi. Apa langkah-langkah itu? Nanti kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin memberi garis dulu ya, meng-highlight kata memoles ini. Kenapa saya cenderung memilih kata memoles ini? Karena pada dasarnya kita semua, saya, Anda, dan kita semua sebetulnya telah memiliki modal atau kapital untuk menjadi orang yang kredibel di bidang kita. Tinggal dipoles sana sini, yang berlebihan tinggal dikurangi, yang kurang tinggal ditambahi, yang belum tinggal dimunculkan, yang sudah muncul tinggal diterapkan sesuai dengan keadaannya. Jadi sekali lagi kita semua punya modal dan kapital untuk menjadi kredibel. Nah, kenapa kredibilitas ini penting? Ternyata kredibilitas ini dalam prakteknya dia sangat berhubungan dengan apa yang menjadi kunci berkomunikasi. Apa itu? Trust, teman-teman, atau kepercayaan. Jadi komunikasi tanpa trust itu sama dengan tidak ada komunikasi. Nah, kepercayaan ini ya dalam komunikasi secara umum itu dikaitkan dengan 3 hal. Satu, dengan apa yang disebut tarikan feedback. Nah, feedback positif, tanggapan positif. Jadi misalnya kalau Anda memiliki ide itu disampaikan kepada orang yang sudah percaya kepada Anda, feedbacknya pasti positif. Tapi kalau tidak percaya, ini sulit. Di praktek-praktek perusahaan banyak orang yang menyerahkan kepemimpinan usahanya kepada orang lain meskipun dia punya anak. Bukan berarti nggak sayang, tetapi karena urusan kepercayaan itu lebih tinggi dalam urusan bisnis atau profesional dari sayang. Yang kedua, kepercayaan juga terkait dengan apa yang disebut dengan magnetic energy. Nah, dia bisa menggerakkan orang. Karena itu produk-produk apapun yang kita lihat di televisi itu kerap kali menggunakan figur-figur yang menurut mereka, oh orang ini mendapatkan trust dari publik, mendapatkan kepercayaan dari publik ya. Iklan ban truk,
iklan parfum, iklan apa saja, itu seringkali menggunakan figur-figur yang menurut mereka secara komunikasi mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, itulah pentingnya membangun kepercayaan dari publik. Nah, yang ketiga, trust itu terkait dengan apa yang disebut dengan meredam konflik. Makanya sering kita jumpai ya, jika ada dua pihak yang berkonflik, biasanya ada gagasan atau ada inisiatif untuk mendatangkan orang yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak bahwa orang ini menjamin keselamatan, orang ini bisa ngasih solusi, orang ini pendapat-pendapatnya bisa merukunkan kedua belah pihak. Jadi itulah pentingnya trust atau kepercayaan dalam komunikasi. Apa saja langkah-langkah besarnya supaya kita bisa meningkatkan kredibilitas kita, bisa mengkokohkan kredibilitas kita. Mari kita bahas satu persatu, Mbak ya. Ini langkah pertama. Ya. Biasanya disebut dengan personal brand. Ya. Jadi apa itu personal brand? Personal, ya kita tahu artinya brand itu merek. Jadi semua orang sebetulnya, kata Tom Peters, salah seorang yang banyak mendalami mengenai personal branding. Jadi semua orang, dia kerja di mana saja, sebetulnya dia punya brand, punya merek. Nah, apa itu merek? Merek itu adalah perceived quality, kualitas yang dipersepsikan orang terhadap kita. Nah, jadi semua orang sebetulnya dia sadar atau tidak, dia kelola atau tidak, dia punya merek. Nggak percaya? Coba sekarang teman-teman membayangkan nama seseorang di kantor Anda. Si X itu pasti terbayang, oh merek dia itu begini, oh dia jujur orangnya, dia tanggung jawab orangnya, oh dia orangnya baik, tapi kadang-kadang saja begitu dia ada masalah, dia kurang tangguh dalam memperjuangkan tanggung jawab. Oke, bayangkan siapa saja di kantor Anda atau teman kampus Anda atau siapa saja dalam kehidupan Anda, nanti akan muncul merek atau perceived quality yang Anda bayangkan terhadap mereka. Nah, kita pun sama, di mata mereka kita pun sama. Nah, personal branding itu perlu kita miliki kalau kita ingin menjadi orang yang kredibel di bidang kita. Merek ini ya, perceived quality yang harus kita bangun. Jadi dengan kata lain, kita perlu bertanya kepada diri kita, kita ini mau kredibel di bidang apa ya? Nah, itu yang spesifik ya. Atau kita ini mau membangun kredibilitas di bidang apa? Karena tidak mungkin semua orang itu kredibel di semua bidang, di semua tempat, di semua keadaan. Maka salah satunya ketika kita terkait dengan kehidupan profesional kita, yang perlu kita lakukan adalah menguatkan personal brand kita. Jadi apa kekhasan yang kita miliki? Nah, apa brand yang harus kita bangun? Nah, kalau mengikuti perkembangan kompetensi yang saat ini dipakai di dunia kerja, idealnya semua profesional, semua officer, semua karyawan, semua pegawai itu di dunia kerjanya harus memiliki dua kualifikasi. Pertama adalah kekhasan yang membuat dia punya brand khusus. Misalnya saya seorang programmer titik. Dia punya kekhasan yang menggambarkan dirinya. Di samping itu, dia memenuhi kualifikasi umum yang dibutuhkan oleh semua kantor di semua pekerjaan. Misalnya dia tanggung jawabnya bagus, kemampuan komunikasi dalam tim bagus. Itu kan kualifikasi umum. Dan makanya digambarkan seperti huruf T. Ya, T itu kan ada garis vertikal, ada garis horizontal. Yang vertikal ini kekhasan kita. Ya, jadi mulai sekarang bayangkan kekhasan Anda itu apa? Personal brand yang Anda bangun itu apa, gitu ya. Yang kedua, Anda punya kualifikasi umum yang dibutuhkan oleh semua pekerjaan, semua peranan, semua posisi di semua kantor. Tadi itu contohnya, punya kemampuan membangun komunikasi dengan baik, kerja dengan tim dengan baik, dan seterusnya. Nah, dengan memiliki personal brand ini, maka langkah kita untuk memperkuat kredibilitas kita sudah oke. Nah, apa komponen penting dalam personal brand ini? Ada dua sebetulnya. Pertama adalah atribut diri. Nah, atribut itu sebagaimana kita tahu ya,
partikel-partikel yang melekat pada kita. Apa saja isinya? Pertama adalah simbol status. Simbol status. Contohnya banyak sekali. Biasanya terkait dengan pakaian atau hal-hal material yang melekat pada kita. Bahkan kalau di kajian manajemennya itu masuk ke kendaraan, kantor, gadget yang dipakai, itu semua dapat memperkuat personal brand, ya. Simbol status yang perlu kita sesuaikan. Yang kedua adalah endorsement, ya, dari orang lain, misalnya atasan Anda atau orang yang disegani di lingkungan Anda mengatakan, oh si A itu bagus orangnya dalam berkomunikasi, kita perlu percaya dari orang lain. Nah, endorsement yang keluar dari orang lain itu bisa memperkuat personal brand kita, ya. Yang terakhir adalah attachment yang melekat. Apapun yang melekat pada kita, misalnya lulusan sekolah mana, atau dia ini dari keluarga mana. Nah, attachment itu juga terkait dengan personal brand. Nah, perlu kita sadari teman-teman, atribut diri ini penting untuk orang yang baru mau kenal dengan kita, selama kita bisa menyampaikannya yang relevan, ya. Jadi jangan sampai berlebihan atau proporsional, relevan dan proporsional. Nah, misalnya tidak bisa kita mentang-mentang kita satu RT dengan Pak SBY, lalu kita ingin melamar suatu pekerjaan di kantor dengan kualifikasi yang lebih tinggi, lalu kita sebut terus Pak SBY. Saya sering itu ngomong dengan Pak SBY di masjid waktu subuh dan seterusnya. Padahal itu tidak relevan dan berlebihan. Bisa-bisa itu malah menjatuhkan kredibilitas kita. Ini orang cerita tapi nggak ada kaitannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita perlu hati-hati dalam menggunakan atribut diri ini. Kata kuncinya tadi itu harus relevan dan proporsional. Untuk memperkuat personal brand, kita juga harus punya kualitas diri. Nah, ini komponennya. Kualitas dirinya harus muncul. Apa saja itu kualitas diri? Nah, kualitas diri itu adalah berbagai pencapaian yang kita hasilkan melalui latihan. Kayak skill itu kualitas diri, karena tidak ada orang yang begitu lahir dia mendapatkan skill, dia harus latihan dulu. Nah, kualitas diri apa saja yang terkait dengan penguatan personal brand kita? Pertama adalah keberpihakan. Jadi ini ada riset, orang percaya sama orang itu apanya yang paling tinggi? Ternyata adalah keberpihakannya. Jadi kalau kita mengembangkan motivasi untuk kepentingan diri sendiri, ego center di kantor, dan orang lain itu merasa ini orang segala omongannya, segala tindak tanduknya yang paling nongol adalah kepentingan dirinya. Nah, itu personal brandnya turun atau kurang kuat, dan dia terkait dengan kredibilitasnya. Orang kurang menaruh trust ke dia. Lalu bagaimana yang bagus? Yang bagus adalah kita menonjolkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Jadi misalnya kalau kita kerja di kantor terkait dengan jasa hukum, ya kita punya perilaku, ucapan, dan penampilan yang menunjukkan bahwa kita memperjuangkan persoalan-persoalan hukum. Nah, di Indonesia ini kepentingan dirinya nomor 2. Nah itu. Jadi ini memperkuat kredibilitas kita, dan secara kausalitasnya, ya, akibatnya baik langsung atau tidak akan menumbuhkan trust orang lain kepada kita. Kenapa? Karena kita berpihak kepada kepentingan orang banyak. Nah, kepentingan dirinya kita nomor 2-kan. Memang ini perlu perjuangan sendiri, tapi itulah memang yang harus kita lakukan kalau kita ingin meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan trust orang lain kepada kita. Keberpihakan kita harus kita jaga. Makanya dalam semua pekerjaan di kantor itu kan semua karyawan harus dipahamkan mengenai visi perusahaan dulu, gitu. Supaya apa? Supaya pikirannya, hatinya itu memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Nah, bahayanya adalah ketika semua pegawai di situ mementingkan kepentingannya diri sendiri. Nah, itu rusak. Kantor menjadi tempat perang akhirnya kan. Itu. Oke, satu keberpihakan. Yang kedua adalah kesalehan. Kesalehan itu apa? Kesalehan adalah kecocokan ucapan, sikap, dan perilaku kita dengan nilai-nilai atau ajaran yang kita yakini benar. Jadi jujur. Semua orang pasti suka orang jujur. Jadi tanggung jawab,
Bahkan kata Jok yang saya pernah terima, koruptor pun kalau mencari sekretaris itu pasti memilih sekretaris yang jujur ya. Mafia pun sama, kalau punya staf pasti memilih yang bertanggung jawab dan jujur. Jadi kesalehan itu naluri manusia. Nah, kita perlu membangun kesalehan itu. Apa? Kejujuran, tanggung jawab, atau perilaku, atau sifat, sikap yang dibenarkan oleh semua ajaran di dunia ini. Gak ada ajaran yang mengatakan bohong itu baik, pasti jujur itu baik. Kesalehan. Nah, begitu kesalehannya rontok, maka secara personal brand pun kita turun. Ya. Makanya ada ungkapan, orang seringkali naik jabatannya dengan kompetensi, tetapi dia jatuh karena kesalehannya kurang. Kan ini sudah banyak contohnya ya. Kesalehan harus kita tingkatkan. Nah, nilai-nilai kan di setiap perusahaan ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh semua pegawai. Nah, jika kita integratif, menyatu langkah kita, menyatu ucapan kita, menyatu sikap kita dengan nilai-nilai itu, maka secara otomatis kredibilitas kita naik, personal brand kita makin kuat. Nah, itu ya kesalehan. Termasuk kesalehan adalah dalam menghadapi masalah. Orang yang saleh itu tetap dia tidak walaupun goncang, tapi goncangnya proporsional. Nah, ini buat Anda yang sering menyampaikan masalah lewat Facebook, ini perlu jadi catatan ya. Ketika kita menyampaikan masalah lewat Facebook terlalu over bahasanya, seringkali malah menurunkan brand kita, dan dengan sendirinya kredibilitas kita juga tidak terjaga. Jadi nilai-nilai, jadi berpegang teguh pada nilai-nilai termasuk dalam menghadapi masalah. Semakin tangguh kita menghadapi masalah, semakin kuat brand kita. Semakin kuat brand kita berarti secara gak langsung kredibilitas. Kita telah melakukan proses-proses untuk memperkuat kredibilitas kita. Kredibilitas semakin naik, insya Allah trust orang lain juga naik. Baik secara langsung atau tidak langsung. Baik dengan proses yang mudah atau dengan proses yang sulit. Oke. Kualitas diri yang terpenting lagi adalah kekuatan. Kekuatan ini bisa diartikan luas sekali. Mungkin kuat ilmunya, kuat skillnya. Ya, semakin kuat skill kita, brand kita nih, oh, you ahli di bidang apa? Oh, saya ahli di bidang operasi lapangan. Dengan pengalaman 20 tahun, berarti brandnya, oh dia seorang karyawan senior yang menguasai operasi lapangan. Oh, saya di IT, oh saya di marketing digital misalnya. Semakin bagus keahlian kita, maka brand kita semakin utuh. Jadi kita perlu melakukan hal-hal yang memperkuat kekuatannya, keahlian, jaringan kita juga luas. Itu termasuk kekuatan, power of networking. Jaringan kita luas, skill, informasi yang kita kuasai itu termasuk kekuatan. Nah, selanjutnya adalah kesesuaian antara apa yang kita lakukan hari ini dengan brand yang hendak kita wujudkan. Ini jangan sampai kita ingin membangun brand sebagai seorang ahli IT yang kokoh atau marketing digital yang kokoh, tetapi sehari-hari yang kita ucapkan, yang kita lakukan justru terkait dengan politik. Nah, ini masalah, karena nggak sesuai antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan. Anda ingin menjadi brand sebagai guru bahasa Inggris yang bagus, Facebook Anda, pesan-pesan yang Anda sampaikan, dan hal-hal yang keluar dari Anda menggambarkan brand itu sesuai. Yang terakhir tentu ini ada hukum alam yang nggak bisa kita lewati, yaitu konsistensi. Nah, ini butuh ketangguhan, butuh kejelasan, butuh fokus, konsistensi. Jadi terus menerus ya. Iwan Fals itu punya brand kuat di musik, tidak dibangun satu hari, tapi berhari-hari, bertahun-tahun. Semua orang yang punya brand bagus itu mereka telah memperjuangkan quality itu bertahun-tahun secara fokus terus. Jadi yang kita bahas hari ini adalah komponen inti. Pertama adalah orangnya, dua adalah pesannya, tiga adalah caranya, empat adalah media yang kita pilih, dan kelima adalah sistem kalau kita mewakili suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kualitas diri sebetulnya adalah faktor yang paling penentu dari kredibilitas kita.
Yang lain-lain itu sifatnya pendukung, meskipun juga sangat penting. Pertanyaannya ya Pak ya, apakah membangun kredibilitas itu sama dengan pencitraan diri Pak? Nah, itu dia beberapa cuplikan dari virtual learning session. Sebagai informasi, virtual learning session diadakan setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11.30 dan apabila sahabat profesional ingin mengikuti virtual learning session, bisa menghubungi tim kami melalui kontak yang ada di description box. Semoga bermanfaat ya video tadi, dan apabila kamu belum subscribe, yuk subscribe! Dan jangan lupa untuk like dan juga share ke sahabat profesional lainnya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya ya. Dah!